Sekarang itu banyak perusahaan berlomba-lomba ngebuat AI mereka sendiri. Kira-kira apa aja sih alasan perusahaan itu memutuskan untuk ngedevelop AI sendiri? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast. Tahun ini adalah tahunnya AI, di mana memang perkembangan AI di tahun ini tergolong sangat-sangat cepat. Ketika udah mulai muncul di akhir tahun 2022 dan di awal tahun, tiba-tiba varian dari AI ini berkembang pesat dan datang dari berbagai perusahaan. Bukan hanya perusahaan kecil, tapi perusahaan-perusahaan yang besar saat ini pun akhirnya memutuskan untuk memfokuskan resource mereka ke dalam pengembangan AI. Perusahaan-perusahaan seperti Google, seperti Apple. Di Indonesia sendiri pun banyak perusahaan yang juga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi teknologi AI seperti ChatGPT, bahkan ada yang fokus juga untuk mengembangkan AI sendiri. Fenomena ini bisa dibilang bukanlah fenomena yang baru ya, karena di tahun 2021 aja ketika zamannya itu zaman metaverse, banyak perusahaan bukan cuma di luar tapi di Indonesia yang pengen ngebuat metaverse mereka sendiri. Begitu juga dengan sekarang, di mana tren yang cukup berkembang di teknologi adalah tren AI. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak perusahaan itu akhirnya memutuskan untuk mengalokasikan dana dan juga sumber daya kepada pengembangan AI atau pengadopsian AI. Dan ini dia beberapa alasannya udah gua rangkum. Langsung aja kita bahas yang pertama. Tentunya kalau kita bahas bisnis, alasan pertamanya adalah karena dari segi biaya. Diharapkan dengan implementasi AI ke depannya itu dapat mengefisiensikan dari segi cost operasional dan juga produktivitas. Kalau kita bicara terkait biaya operasional sebuah perusahaan, tentunya biaya operasional perusahaan yang paling besar biasanya adalah biaya penggajian karyawan. Karena balik lagi, untuk bisa menjalankan bisnis itu dari proses A sampai Z itu biasanya dibutuhkan bantuan manusia. Tapi dengan kehadiran AI, di sini muncullah semacam automasi di sana. Tentunya dengan kehadiran AI, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang bisa dilakukan oleh satu sistem AI saja. Sehingga apabila perusahaan itu membutuhkan tenaga tambahan, mereka itu udah nggak perlu meng-hire orang lagi. Mereka itu tinggal menggunakan AI. Dan apabila kapasitas AI-nya itu kurang, tinggal ditambah aja kapasitasnya dengan menambah dalam tanda kutip kekuatannya, entah melalui server atau lain-lain hal yang teknikal lah. Dan nggak bisa dipungkiri juga, dengan kehadiran AI ini banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan melakukan PHK terhadap karyawannya. Karena ini adalah salah satu bentuk efisiensi kan. Dan kalau dilihat dari segi produktivitasnya, AI itu jauh lebih stabil. Karena AI itu bisa bekerja 24 jam tanpa henti. Dan dari hasil kinerjanya itu biasanya jauh lebih stabil ketimbang pekerjaan manusia. Makanya dengan kehadiran AI ini, produktivitas dan efisiensi dari perusahaan itu diharapkan bisa naik. Dan tentunya hal ini pun akan berdampak kepada pendapatan perusahaannya, di mana diharapkan nantinya profit yang didapat oleh perusahaan itu menjadi lebih tinggi. Lanjut ke alasan kedua, karena AI bisa membantu untuk membuat keputusan lebih cepat dengan bantuan data. Tentunya sekarang ini perusahaan-perusahaan itu udah menggunakan komputer dan udah punya data, di mana data ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Biasanya dipakai untuk bikin forecast-forecast gitu atau peramalan lah. Cuma masalahnya untuk bisa mengambil keputusan ketika terjadi sebuah masalah, manusia itu butuh waktu lebih lama untuk memproses data-data yang masuk, sehingga membuat proses dari bisnis itu menjadi jauh lebih lambat. Dan ini menjadi masalah ketika kita dihadapkan dengan masalah yang butuh solusi dengan cepat. Butuh pengambilan keputusan yang cepat. Biasanya hal ini berhubungan dengan customer ya. Dan kadang ketika manusia itu dihadapkan dengan masalah yang sama dan sebenarnya udah pernah ada nih solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia itu kadang lupa atau perlu mempelajari dulu case-case sebelumnya. Dan hal itu yang membuat prosesnya menjadi jauh lebih lama. Dengan bantuan AI itu akan memproses data-data yang sudah tersimpan. Sehingga kalau seandainya customer itu menghadapi masalah yang serupa dan sudah pernah ditangani sebelumnya, dia akan mengeluarkan hasil yang serupa juga tanpa perlu melalui proses yang lebih panjang. Dan kalau seandainya ada kasus baru yang belum pernah ditangani oleh si AI ini, AI pun langsung tahu dia harus mengarahkannya kemana. Biasanya langsung diarahkan ke customer service atau ke orang-orang yang bersangkutan. Dan yang nantinya masalah baru ini akan menjadi data baru bagi si AI. Kemudian nanti si AI ini akan belajar kembali sehingga kalau muncul lagi masalahnya, dia itu udah nggak perlu mengarahkan kepada orang yang bersangkutan.
Dan bahkan sekarang banyak juga kok perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengganti manajemen mereka itu dengan AI, seperti CEO virtual. Untuk kinerjanya sendiri sih masih dirahasiakan ya. Cuma nanti kalau seandainya udah ditunjukin gimana cara kerja CEO virtual ini, bakalan gue bahas. Cuma harusnya tujuannya itu sama, untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat dengan memanfaatkan data. Alasan ketiga adalah untuk memberikan pengalaman terpersonalisasi bagi customer. Sebenarnya personalized experience ini udah digadang-gadangkan bahkan sebelum AI itu booming seperti sekarang. Tapi dengan bantuan AI, proses personalized experience ini menjadi lebih otomatis. Karena sebenarnya tujuan personalized experience ini adalah untuk membuat customer itu menggunakan kembali produk kita atau membeli kembali produk kita. Tujuannya untuk meningkatkan retensi customer. Salah satunya ya dengan cara memberikan rekomendasi kepada customer kan. Tapi kan rekomendasinya itu harus sesuai dengan preferensi dari si customer. Dengan jumlah customer yang banyak, preferensi yang beragam, masa manusia ngebuat satu-satu rekomendasinya kan capek. Makanya ini menjadi tugas AI untuk membuat rekomendasi satu-satu bagi customer sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Dan alasan terakhir adalah bahwa kenyataannya banyak perusahaan itu yang kalau dia nggak beradaptasi dengan teknologi terbaru akan cepat tergerus. Bahkan worst case-nya itu bisa cepat bangkrut. Kok bisa? Tentunya karena kompetisi. Biasanya market dari perusahaan ini akan tergerus oleh perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi. Atau bahkan tergerus oleh perusahaan yang berinovasi terlebih dahulu. Karena inovasi yang muncul belakangan ini terkait teknologi itu fokusnya adalah customer centric. Bagaimana cara untuk meraih customer? Bagaimana caranya untuk meningkatkan retensi customer sehingga nggak pindah kepada kompetitor? Karena sekarang itu, customer itu bisa dibilang dapat dengan mudah pindah kepada brand yang lain. Tapi pindah di sini bukan cuma karena penawaran yang menarik. Biasanya kan kalau penawaran menarik, orang nyoba-nyoba aja kan. Tapi kenapa banyak customer itu akhirnya pindah kepada kompetitor? Karena dari segi pelayanan, dari segi retensinya itu jauh lebih baik daripada perusahaan yang bersangkutan. Dan semuanya ini sekarang dibantu dengan teknologi, salah satunya AI. Makanya kalau seandainya perusahaan itu tidak menggunakan teknologi AI, ada ketakutan dalam kurun waktu beberapa tahun aja perusahaan itu bisa segera kolaps karena kehilangan customernya. Mungkin sekitar 10 tahun ke depan akhirnya perusahaannya kolaps, kan nggak ada yang tahu. Mungkin di mata teman-teman itu 10 tahun itu adalah jangka waktu yang panjang. Ya panjang buat manusia, buat hidup manusia, tapi buat umur perusahaan 10 tahun itu pendek. Makanya jangan heran perusahaan itu akhirnya memutuskan untuk segera mengadopsi teknologi yang ada. Karena mereka itu ingin mensecure masa depan mereka untuk 10 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak perusahaan sekarang ini fokus untuk membangun teknologi AI mereka sendiri atau mengadopsi teknologi AI yang sudah ada. Semoga pembahasan kali ini itu memberikan insight kepada teman-teman terkait apa aja sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan atau di ekosistem teknologi saat ini. Karena bisa dibilang kehadiran AI ini sangat-sangat lagi panas. Jadi perlu sedikit paham lah terkait hal ini. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.